Belum? Sokbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang panduan informasi singkat mengenai AI with Prolog. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Bella Amanda dengan NPM 217006517. Bersama dengan teman-teman saya, ada Agung Maulana dengan NPM 217006516 dan Lutfi Julpian dengan NPM 217006518. Baik, langsung saja ke intinya. Di sini slide pertama yaitu prolog yang akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu prolog. Jadi prolog itu adalah bahasa pemrograman deklaratif yang berfokus pada pemodelan masalah dalam bentuk logika predikat. Bahasa ini memungkinkan Anda untuk mendeskripsikan fakta dan aturan dalam bentuk basis pengetahuan yang disebut dengan database fakta dan database aturan. Prolog kemudian menggunakan logika predikat untuk menginferensi dan menyelesaikan pertanyaan. Lanjut. Yang pertama di sini ada cara mengunduh prolog. Yang pertama kunjungi situs resmi SI Prolog. Di bawah ini dan langsung mengklik link yang di bawah. Kemudian klik download lalu klik SI Prolog. Selanjutnya ada cara unduh. Pilih versi SI Prolog sesuaikan dengan OS yang digunakan. Lanjut. Selanjutnya ada setelah itu kita centang pada checkbox I understand lalu klik download. Yang selanjutnya setelah selesai itu kita langsung klik I agree untuk melanjutkan instalasi. Nah, cara yang selanjutnya pilih opsi apakah ingin menambahkan SWPL pada sistem fetch sesuai keinginan dan klik pada checkbox create icon jika ingin membuat desktop icon lalu klik next. Lanjut. Setelah itu pilih directory penyimpanan untuk SWProlog. Setelah itu klik next. Yang cara selanjutnya untuk membuat short shortcut pada start menu centang checkbox dan aturan nama sesuai keinginan lalu klik next. Pilih komponen yang ingin diinstal lalu klik next dan akan masuk ke dalam proses instalasi. Setelah proses instalasi selesai, lalu klik finish. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah mempresentasikan sebagian dari slide ini. Selanjutnya, mengenai tampilan SWI Prolog pada sistem pakar prediksi yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, langsung saja. Di sini ada gambar. Gambar ini merupakan tampilan dari SWI Prolog saat pertama kali dijalankan. Next. Lalu di sini ada menu edit berisi opsi untuk menyalin dan menempel teks dalam editor. Next. Bisa teman-teman lihat, di sini ada gambarnya.
Next. Nah, kebetulan untuk selanjutnya di sini ada tampilan seperti ini, yaitu sebagai bukti tampilan file yang berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu pilih tab, file, kemudian pilih edit, dan cari file yang ada, lalu tekan open. Selanjutnya yaitu tampilan file yang telah berhasil diedit. Next. Kemudian di sini ada membuat pohon keputusan. Yang paling atas ada gempa bumi tektonik dibagi menjadi terjadi di bawah laut, terjadi di daratan. Nah, yang terjadi di bawah laut ada beberapa 3 bagian, yaitu hipocenter kurang dari 100 km, SR7, pergerakan lempeng tektonik terjadi secara vertikal. Next. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya diserahkan kepada Lutfi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya jelaskan kembali ya, yang tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Sorry. Mengenai pohon keputusan. Nah, di sini kami itu mengangkat kasus yaitu sistem pakar prediksi tsunami. Nah, bisa dilihat dari gambar, ini itu adalah pohon keputusan. Nah, jadi permasalahan utama dari kasus ini tuh apakah gempa bumi tektonik yang terjadi menimbulkan tsunami atau tidak. Nah, maka kita cabangkan gempa tektonik ini ke dalam dua cabang. Yang pertama itu terjadi di bawah laut dan yang kedua terjadi di daratan. Nah, untuk mendapatkan keputusan bahwa gempa bumi tektonik yang terjadi berpotensi tsunami, maka gempa bumi yang terjadi di bawah laut yang bisa dilihat dari gambar sebelah kiri ya, yang terjadi di bawah laut ini kita cabangkan atau kita breakdown lagi dengan parameter-parameter yang menyatakan bahwa gempa bumi tektonik yang terjadi di bawah laut berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, parameter itu yang pertama itu ada hipocenter yang kurang dari 100 km, lalu yang kedua itu kekuatannya lebih dari 7 skala Richter, dan yang ketiga yaitu pergerakan lempengnya terjadi secara vertikal. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah program dari pohon keputusan ini. Nah, ini adalah kode program yang kami buat untuk prediksi terjadinya tsunami gitu ya dari gempa bumi tektonik. Nah, yang pertama tuh di sini ya kita buat perintah dalam bentuk menu untuk sistem pakar prediksi tsunami. Lalu ada perintah NL. Nah, NL ini digunakan untuk membuat sebuah baris baru. Jadi kalau misalkan NL-nya satu, maka si program akan membuat sebuah spasi enter kayak gitu, cuma satu baris. Tapi kalau misalkan NL-nya dua, maka membuat dua baris baru gitu. Lalu selanjutnya itu menuliskan data yang perlu diinput. Yang di sini data yang diinputnya itu yaitu flat gempa. Lalu kita kasih keterangan di data input ini yaitu ada eh, gempa bumi di darat atau gempa bumi di laut. Nah, selanjutnya eh, kita bikin sebuah perintah read untuk si user itu bisa ngasih sebuah apa namanya input dari eh, variabel input untuk menampilkan darat atau laut seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti akan ada di demo aplikasi dan demo kode program. Nah, selanjutnya untuk parameter hipocenter itu sama seperti kode program yang di atas, parameter pusat gempa. Itu diulangi sampai ke parameter pergerakan lempeng. Nah, setelah itu variabel ini dikelompokkan dan diberi nama parameter-parameter yang menilai terjadinya tsunami. Nah, setelah itu kita bikin sebuah aturan dari pohon keputusan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin kita langsung saja ke demo aplikasinya.
Nah, pertama kita buka aplikasi SWI Prolog. Nah, berikut ini adalah tampilan awalnya. Nah, jika kalian pengen bikin sebuah file baru, kalian klik New dan kalian alamatnya sesuai keinginan kalian dan kita klik di sini. Misalkan di sini ada tes 2 gitu. Nah, ini adalah sebuah Windows yang diperuntukkan untuk bikin sebuah kode programnya gitu. Nah, karena kalau kami sudah bikin sebuah kode programnya, jadi ini tidak dibutuhkan. Nah, ini adalah kode kode program sistem pakar prediksi tsunami yang kami buat. Nah, untuk menjalankannya itu cukup mudah. Kita klik tab file, lalu klik console dan cari file yang ini gitu, yang kode program yang kita buat. Nah, setelah tampil seperti ini tuh kita bisa uji kode program yang kita buat. Nah, kita masukkan perintah yang pertama itu menu. Dan jangan lupa kita kasih titik biar kode programnya berjalan. Nah, ini adalah data inputan yang kita buat di kode program ini. Kita kasih input 1 atau 2. Nah, kita sebagai contoh kita masukkan input eh, 1. Dan hipocenter gempanya kita masukkan hipocenter lebih dari 100 km. Dan untuk kekuatannya kita eh, kurang dari poin 1 gitu ya, input 1. Ini juga kita masukkan input 2. Nah, maka si program akan membaca bahwasanya inputan yang kita masukkan itu gempa tidak berpotensi tsunami. Nah, untuk kita menguji kejadian untuk gempa berpotensi tsunami, kita masukkan lagi menu lalu spasi titik dan kita sesuaikan sama dengan keputusan yang tadi kita buat di sebelah kiri yang di bawah laut. Sesuaikan sama itu dan ini terjadi di bawah laut. Lalu ini 2. Nah, maka gempa berpotensi tsunami. Itu mungkin untuk aplikasi atau kode program yang kita buat di SWI Prolog untuk prediksi tsunami gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan presentasi kali ini. Untuk itu, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.